Halo adik-adik SMK, selamat datang di kelas matematika. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Baik adik-adik, mari kita lihat penjelasannya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, dengan cara memfaktorkan, terlebih dahulu, adik-adik harus mencari dua buah bilangan yang memenuhi syarat berikut. Ya, syaratnya adalah hasil kali kedua bilangan tersebut harus sama dengan A kali C dan jumlahnya harus sama dengan B. Nah, adik-adik, prinsip dasar yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan yaitu sebuah sifat yang berlaku pada bilangan real. Ya, sebagai berikut sifatnya adik-adik. Jika A, B anggota bilangan real dan berlaku A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke, adik-adik, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, mari kita bahas soal-soal berikut. Soal nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 48 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini, kita mendapatkan nilai A-nya adalah 1, yaitu koefisien dari X kuadrat, nilai B-nya adalah 2, yaitu koefisien dari X, dan nilai C-nya adalah negatif 48, yaitu konstantanya. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan di awal, maka terlebih dahulu, kita mencari dua bilangan yang memenuhi syarat, yaitu hasil kali kedua bilangan itu adalah A kali C. Ya, A-nya nilainya 1 dan C-nya nilainya negatif 48, berarti hasil kalinya harus negatif 48. Ya. Lalu, jumlah kedua bilangan itu adalah sama dengan B, B-nya itu 2. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mencari atau mendaftarkan perkalian bilangan yang hasilnya 48, ya. Nah, bilangan itu adalah 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 dikali 12, atau 6 dikali 8, gitu ya. Lalu langkah selanjutnya, kita akan memilih manakah dari perkalian bilangan ini yang memenuhi kondisi ini. Nah, tentu dengan melihat hasil kalinya harus negatif 48. Oh, negatif. Berarti salah satu dari bilangan ini nanti harus bernilai negatif, bilangan yang memenuhi ini. Ya. Nah, di jumlah hasilnya 2. Kalau di jumlah hasilnya 2, berarti yang memenuhi adalah, yang memenuhi adalah negatif 6 dan 8. Karena negatif 6 tambah 8 hasilnya adalah positif 2. Begitu. Jadi, bilangannya kita sudah dapat nilainya adalah negatif 6 dan 8. Kalau dikali pasti hasilnya negatif 48 ya. Karena salah satunya bernilai negatif. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berarti kita sudah mendapatkan bilangan ini. Yang pertama adalah negatif 6 dan yang kedua adalah 8. Gitu kan? Lalu kita buat bentuknya seperti ini adik-adik ya. Nah, untuk A sama dengan 1 ya. Untuk A sama dengan 1 kita buat menjadi X tambah bilangan pertama gitu ya, dikali X ditambah bilangan kedua sama dengan 0. Nah, bilangan pertama tadi di sini ya, itu adalah negatif 6. Berarti di sini kita buat X ditambah negatif 6, berarti kan sama dengan X kurang 6 gitu ya. Lalu dikali dengan X tambah 8 ya. Nah, ini positif 8, X plus 8 gitu ya. Lalu, nah ini ya, X kurang 6 sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0 gitu ya, berdasarkan pembahasan kita atau penjelasan tadi di awal ya. Nah, sekarang ini kita selesaikan sama saja dengan menyelesaikan persamaan linear kan. Jadi X kurang 6 sama dengan 0, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 6, berarti kita dapat X sama dengan 6 gitu ya. Di sini X tambah 8 sama dengan 0, berarti kedua ruas kita tambah dengan negatif 8, berarti hasilnya X sama dengan negatif 8. Jadi untuk mendapatkan nilai X-nya gitu ya.
Ya sudah adik-adik, kalau sudah seperti ini berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kita sudah mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya, gitu ya. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 6 atau X2 sama dengan negatif 8. Nah, untuk pemilihan X1 dan X2 ini adik-adik bebas ya untuk kasus ini. Jadi kalau adik-adik mau tulis nanti X1-nya negatif 8, X2-nya 6 ya tidak ada masalah juga gitu ya. Kecuali misalkan ada soal yang mensyaratkan khusus, misalkan X1 harus lebih dari X2 gitu, berarti X1-nya harus 6. Nah, ini nggak boleh ditukar begitu ya adik ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita mendapatkan nilai A-nya adalah 2, B-nya 7, dan C-nya adalah 5. Dari sini ya. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 5. Lalu adik-adik langkah selanjutnya kita mencari dua bilangan yang memenuhi. Hasil kalinya adalah A kali C ya. A-nya 2, C-nya berapa? C-nya 5, berarti hasilnya adalah 2 kali 5 nilainya 10 ya. Lalu apalagi jumlahnya adalah B. B-nya nilainya 7. Berarti ini yang akan kita cari. Langkahnya sama, kita harus mendaftarkan semua perkalian bilangan yang menghasilkan 10 gitu ya. Berarti 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, di sini adik-adik sudah terlihat langsung ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Yang mana itu? Iya, bilangannya adalah 2 dan 5 ya. Jadi 2 dan 5. Jadi ini yang kita akan ambil. 2 dan 5. Oke. Lalu kita buat seperti ini adik-adik. Ya, 2x tambah 2 dikali 2x ditambah 5 per 2 sama dengan 0. Itu ya. Ada yang berbeda dengan yang pertama? Iya. Kenapa berbeda? Karena di sini A-nya tidak sama dengan 1 ya. Di sini A-nya nilainya 2. Kalau yang pertama tadi nilainya A-nya 1. Kalau untuk A-nya 1 ya seperti tadi aja nggak ada masalah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah nilai A nih sebenarnya adik-adik ya. Jadi 2 yang ini adalah A ya. A ini. Nah, ini juga 2-nya juga A. Pembagi di bawah juga A. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti bilangan ini adalah P dan Q, maka di sini sebenarnya kita membuat dalam bentuk AX tambah P dikali AX tambah Q. Gitu ya. Nah, begitu. P-nya 2, Q-nya 5. Gitu ya. Ini per A. Jadi kalau nanti misalkan adik-adik kerjakan A-nya 3 gitu ya. Kalau A-nya 3 berarti di sini jadi 3X tambah bilangan pertama yang adik-adik dapat dikali dengan 3X tambah bilangan kedua yang adik-adik dapat. Lalu dibagi dengan 3. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, ini untuk A yang tidak sama dengan 1. Gitu ya adik-adik ya. Lalu langkah selanjutnya, nah ini kan ada faktor yang sama nih adik-adik ya. 2, ini 2. Nah, sini kan nggak bisa nih ya. Nah, oke, berarti kita ambil keluar 2-nya. Nah, jadi 2 dikali X tambah 1 dikali 2X tambah 5 per 2. Jadi nanti kalau mau dikali adik-adik mau kali ya sama aja ya. 2 kali X jadi 2X lagi gitu ya. 2 kali 1 ya jadi 2 gitu. Ini untuk menyederhanakan. Jadi di sini 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Berarti bersisa X tambah 1 dikali 2X tambah 5 sama dengan 0. Gitu ya adik-adik ya. Nah, berdasarkan sifat di awal tadi, maka X tambah 1-nya yang sama dengan 0 atau 2X tambah 5-nya yang sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Berarti, nah ini juga biasanya kalau adik-adik lebih mengenal nih pindah ruas gitu ya. Berpindah ruas tandanya berubah. Gitu. Berarti X sama dengan negatif 1. Di sini X-nya ya jadi 2X sama dengan negatif 5. Berarti X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Gitu ya. Oke, udah ketemu ya. Ini faktornya. Faktornya akar-akarnya gitu ya. Akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 5 per 2. Gitu ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Paham adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 15 dikurang 2x kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya adik-adik boleh kalau kita tuliskan dari x kuadratnya dulu di depan ya. Berarti x kuadratnya kan negatif nih. Berarti negatif x kuadrat kurang 2x tambah 15 sama dengan 0. Gitu ya.
Nah, lalu adik-adik sekarang kita boleh membuat bentuknya seperti ini. Nah, negatifnya kita kasih di luar ya, di luar kurung ya, kali berarti ini tinggal x kuadrat positif ya, ditambah 2x kurang 15. Nah, ini kan tadi awalnya positif ya, plus 15 gitu. Jadi minus 15 gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kedua ruasnya boleh kita kali dengan negatif 1 ya. Berarti hasilnya tinggal x kuadrat ditambah 2x kurang 15 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sampai di langkah ini kan adik-adik sudah bisa ingat lagi yang soal nomor 1 tadi ya. Kita bisa menggunakan yang soal nomor 1 tadi konsepnya gitu ya. A-nya sama dengan 1 gitu. Jadi dari sini kita buat, jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 15 ya. Terus bisa nggak kalau dari bentuk awal ini kita kita langsung putuskan A-nya negatif 1, B-nya negatif 2, C-nya 15? Boleh, silahkan gitu ya. Kalau seperti itu berarti kita akan menggunakan model pengerjaan seperti yang soal yang sebelumnya, yang nomor 2 tadi, karena A-nya tidak sama dengan 1. Mengapa kita lakukan seperti ini? Agar mempersingkat proses kerja kita ya, agar mempersingkat proses kerja kita. Nah, sekarang kalau sudah A-nya sama dengan 1 kan kita nanti tinggal menuliskan bentuk perkaliannya jadi X tambah bilangan pertama dikali X tambah bilangan kedua, gitu aja ya. Gitu. Itu tujuannya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 5. Langkah pertamanya, kita tentukan dua bilangan yang hasil kalinya adalah A kali C. Berarti A-nya 1, C-nya negatif 15 ya. Berarti hasil kalinya harus negatif 15. Lalu jumlahnya sama dengan B, yaitu 2 gitu ya. Oke, langkahnya yaitu tentu kita mendaftarkan perkalian bilangan yang hasilnya 15 ya. 15 dulu, nanti sebentar negatifnya bentar kita atur ya. Oke, 15 itu boleh didapat dari 1 kali 15 atau 3 kali 5 gitu ya. Nah, sekarang karena perkaliannya adalah negatif 15, maka salah satu dari bilangan yang memenuhi itu adalah harus bernilai negatif. Yang mana kira-kira kalau ditambahkan hasilnya 2 dengan salah satu bilangannya negatif? Iya, langsung ketemu ya. Bilangannya adalah 3 dikali 5 dengan negatifnya ada di 3. Jadi negatif 3 dikali 5. Kalau ditambahkan ini kan 3, negatif 3 tambah 5 nilainya adalah 2. Gitu ya adik-adik ya. Oke, berarti kita udah langsung dapat nih bilangannya adalah negatif 3 dan 5 ya. Nah, negatif 3 dan 5. Lalu kita buat seperti cara sebelumnya. Jadi X tambah bilangan pertamanya adalah negatif 3, berarti X tambah negatif 3 atau X kurang 3 dikali X tambah 5 atau X plus 5, nilainya sama dengan 0. Lalu menggunakan sifatnya berarti X kurang 3 yang sama dengan 0 atau X tambah 5 yang sama dengan 0 gitu ya. Kita selesaikan, dapat X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Jadi sudah selesai pekerjaan kita ya. Sampai di sini kita sudah dapatkan akar-akarnya. Gitu. Jadi ini relatif lebih singkat dibandingkan kita harus menggunakan ini dulu gitu ya. Nah, ini memakan waktu yang sedikit lebih lama gitu ya. Makanya kita positifkan aja A-nya ya, karena A-nya sama dengan 1 gitu adik-adik ya. Oke, sehingga kita dapatkan akar-akarnya itu X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah negatif 5 gitu ya. Gimana? Bisa dipahami adik-adik ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita sampai ke soal yang keempat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x sama dengan 0 ya. Dari persamaan kuadrat ini kita mendapatkan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 0. Nah, adik-adik, kalau ada persamaan kuadrat yang C-nya sama dengan 0 atau berbentuk AX kuadrat tambah BX, maka persamaan kuadrat itu kita sebut dengan persamaan kuadrat yang tak lengkap ya. Cara memfaktorkannya boleh seperti ini adik-adik ya. Ini kan ada faktornya itu yang kita ambil adalah X-nya ya. Berarti kita buat menjadi bentuk X dikali 2X kurang
3 ya. X kali 2X kurang 3. Ini sama saja ya dengan bentuk di atasnya. Sehingga menggunakan sifat di awal tadi berarti X-nya yang sama dengan 0 atau 2X kurang 3 yang sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Gitu ya adik-adik ya. Nah ini prosesnya bisa cepat kalau untuk persamaan kuadrat yang tak lengkap seperti ini. Tapi kalau adik-adik mau selesaikan dengan cara seperti soal nomor 2 ya. Kenapa nomor 2? Karena A-nya tidak sama dengan 1 ya. A-nya ini 2. Ya silahkan saja. Boleh juga. Nanti hasilnya pasti juga akan sama. Gitu ya adik-adik ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan akar-akar persamaannya adalah 0 dan 3/2 ya. 0 atau 3/2. Seperti ini adik-adik ya. Gimana? Mudah kan? Oke, kalau mudah kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini adik-adik kita mendapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0. Nah, karena di sini nggak ada variabel X-nya ya, berarti B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan negatif 25 gitu ya. Nah, untuk persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0 atau bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini adik-adik kita katakan sebagai persamaan kuadrat bentuk asli ya. Nah, cara pengerjaannya boleh adik-adik menggunakan sifat seperti ini ya. Jadi, kita buat nih X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, 25 itu kan boleh kita nyatakan bilangan berpangkat 2 ya. Itu 5 berpangkat 2. Jadi X pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. Gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini ada sifatnya adik-adik ya. Sifat atau rumus ini A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kali B. A kurang B kali A tambah B. Nah, berarti bentuk ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Jadinya adalah X kurang 5 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Lalu menggunakan sifat di awal tadi berarti X kurang 5 yang sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini kita dapatkan solusi akhirnya X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 5. Ini 5 atau negatif 5 gitu ya. Nah, nanti kalau adik-adik mau menyelesaikan ini menggunakan cara seperti soal nomor 1 juga silahkan. Ini kan A-nya 1 ya. Nah, hasilnya juga pasti akan adik-adik dapatkan sama dengan ini. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti adik-adik boleh membandingkannya. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah bisa dipahami ini ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, mari kita lihat latihan soal yang bisa adik-adik lakukan ya. Nah, sebagai akhir di sini sudah ada beberapa latihan soal yang bisa adik-adik coba kerjakan di rumah dan sudah disertakan juga jawabannya sehingga adik-adik bisa mencocokkan apakah jawaban adik-adik sudah benar atau belum ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa selalu dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar adik-adik selalu mendapatkan perbaruan video-video berikutnya. Ya, di video berikutnya kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Baik adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk selalu belajar agar pengetahuan adik-adik semakin bertambah. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu.